Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama Healthy Care bersama Kak Noval. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis. Nah, kenapa sih kita ingin membahas tuberkulosis? Karena tuberkulosis ini merupakan penyakit yang kasusnya sering ditemukan di Indonesia dan merupakan penyakit yang endemik di Indonesia. Jadi kita di sini akan membahas lebih dalam mengenai tuberkulosis bersama Kak Noval. Baik Kak Noval, tuberkulosis. Nah, untuk tuberkulosis ini kira-kira apa sih definisinya? Iya, jadi tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Biasanya bakteri ini menyerang paru, namun selain paru juga bisa terinfeksi oleh bakteri ini. Biasanya bakteri ini menular dari lewat udara. Jadi misalkan ada pasien gitu ya, atau seseorang yang terinfeksi oleh Mycobacterium, terus kemudian dia bicara, dia batuk, dia bersin, kemudian bakteri itu masuk ke orang yang sehat yang lainnya. Ketika orang yang sehat yang lainnya itu imunnya turun, maka dia juga bisa terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis itu tadi. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya tuberkulosis ini menyerang paru ya. Kira-kira ada nggak mas tuberkulosis ini menyerang bagian organ tubuh lain? Iya. Ini masuk kepada pembagian sebenarnya. Pembagian TB ada dua sebenarnya. Jadi ada TB paru, ada juga TB ekstra paru. Nah, ekstra paru ini TB ini bisa menyerang ke bagian manapun. Jadi bisa menyerang ke otak, bisa menyerang ke perut, bisa menyerang ke kulit, bisa menyerang ke kelenjar dan organ yang lainnya. Dan tentu gejalanya pun berbeda-beda seperti itu. Selain itu pembagiannya juga ada yang TB baru, kemudian TB kambuh. Jadi seseorang terkena TB, kemudian sudah pengobatan, setelah pengobatan dinyatakan sembuh, ternyata TB-nya relapse atau dia kambuh lagi. Gitu. Terus kemudian seberapa bahaya sih TB ini ketika kita terkena TB gitu? Oke, tentang bahaya TB. Sebenarnya bahaya yang pertama adalah kematian. Kalau TB ini tidak ditangani dengan baik, bisa sampai infeksinya meluas, bisa menyebabkan kematian juga. Yang kedua, TB kalau misalkan dia pengobatannya tidak selesai, bahayanya adalah dia bisa resisten. Artinya menggunakan obat ini tidak bisa, antibiotik ini tidak bisa, ini susah untuk mengobati pasien ini gitu. Bahaya yang lain bisa menyebar ke organ-organ yang lainnya, bisa menyebar ke organ otak, bisa ke kulit, bisa ke perut dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk TB ini sangat berbahaya sampai menyebabkan kematian. Nah, selama menjadi dokter muda, Mas Noval pernah nggak menangani kasus atau pasien yang terkena TB? Itu bagaimana keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien? Oke. Selama saya menangani pasien TB itu biasanya gejalanya khas ya. Jadi batuk yang lama, kemudian ada sesaknya, demam, menggigil di malam hari, kemudian ada penurunan berat badan. Tapi beberapa pasien yang ada di rumah sakit biasanya itu ada komplikasinya. Jadi bakteri TB ini berbahaya ketika dia sudah sampai menggerogoti bagian parunya. Nanti membentuk suatu cekungan atau kita sebut itu kavitas. Itu menggerogoti di jaringan parunya, terus membentuk pes atau membentuk nanah di sana. Bisa juga dia sampai menembus bagian paru sehingga sudah tidak bisa bernafas lagi, kesulitan untuk bernafas karena fungsi parunya berkurang gitu. Yang paling sering seperti itu. Yang paling banyak juga kasus TB yang sudah resisten obat, jadi pakai obat ini tidak bisa, pakai obat ini tidak bisa, akhirnya kita juga sulit untuk menemukan obat untuk si pasien ini, MDR TB namanya. Ya, itu tadi penjelasan dari Mas Noval mengenai apa sih TB itu, terus kemudian bahayanya seperti apa, gejala-gejalanya seperti apa. Nah, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Mas Noval. Terima kasih Mas Noval atas sharing-sharingnya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini.
Untuk kesempatan selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi mengenai bagaimana sih tindakan ketika kita terkena TB, terus bagaimana pengobatannya dan pencegahan. Jadi untuk teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sehat.